No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Pagi-pagi Ran sudah mengajak Xiao Han bersilat lidah. Tiba-tiba Yuan Qi datang dan melihat Ran dengan Xiao Han sedang berciuman. Dia tersenyum, dia meneleponnya dan saat Ran melihat ponselnya dia berbalik ke belakang. Yuan Qi bilang kalau Xiao Han yang ada di lukisannya dan Ran memperkenalkan Xiao Han kalau dia kekasihnya. Xiao Han memberinya bunga dan pergi dan bilang jangan terlalu merindukannya. Yuan Qi bertanya apa tidak pergi dengannya dan Ran bilang kalau dia sibuk dan ada pekerjaan. Kemudian Ran bilang kalau Yuan Qi ada mobil dan ingin pergi ke suatu tempat lalu bertanya bolehkah memberi tumpangan. Yuan Qi bertanya ingin pergi kemana dan Ran bilang kalau ingin ke jalan Fang Xin dan Yuan Qi mengatakan kebetulan kalau dia juga ingin pergi ke sana mengantar dokumen. Ran ternyata pergi ke rumah Han Yu dan memberikan bunga itu padanya. Han Yu terlihat tidak senang yang mengantarnya laki-laki dan memberikannya bunga. Ran bilang kalau dia kakak sepupunya. Han Yu masih tidak percaya dan Ran mengatakan bilang saja kalau cemburu, bisakah ke orang yang benar dan maksud Ran bukan dia. Han Yu bertanya dan Ran bilang kalaupun mengatakannya kamu tidak kenal dan bilang kalau bunganya suka menyuruhnya pegang dan kalau bertemu Bibi menyuruhnya memberikan kepadanya karena Bibi ulang tahun hari ini. Kemudian dia memanggil Bibi Han Yu dan Bibi Han Yu menyuruhnya masuk dan bilang kalau ibunya sudah datang ke sini. Bibi Han Yu bilang kalau wajahnya pucat mungkin lelah kerja dan sekarang sedang istirahat di atas dan nanti kita akan memanggilnya. Kemudian Ran bilang selamat ulang tahun. Han Yu memberikan bunganya dan bilang kalau itu dari Ran. Bibi Han Yu bilang bunganya cantik dan dapat dari mana, dan Ran bilang menanam sendiri. Paman Han Yu yang melihatnya dan menyebutkan nama bunga itu, lalu dia mau melihat apakah makanannya sudah siap. Ran mendapat pesan dari Qin Zhao ingin bertemu dengannya dan menentukan tempat dan waktunya. Awalnya Ran mau membalas sibuk ada urusan kemudian Han Yu menceritakan film yang dilihatnya kalau kakak ipar tidak baik karena kakaknya sudah mati dan adik iparnya mendekatinya. Mendengar itu Ran yang tahu kalau Qin Zhao adalah adik mantan Xiao Han langsung membalas pesannya sampai jumpa besok. Ran memilih baju dan berdandan kemudian dia pergi bertemu dengan Qin Zhao. Ran bilang kalau Xiao Han bercerita semua tentang kakaknya dan awalnya mereka sangat bahagia sampai akhirnya mereka berselisih paham karena Xiao Han menganggap tanaman dan pot bunga adalah hobi sedangkan kakaknya berpikir lain dan menarik keuntungan untuk mengikuti lomba di luar negeri dan kejadian tak terduga menimpa kakaknya hingga meninggal kemudian uang dari kompetisinya diberikan semua ke adiknya. Qin Zhao langsung terdiam dan Ran mengatakan kalau kabarnya ke luar negeri sudah menikah apa tidak senang. Qin Zhao menjawab kalau sudah bercerai 2 tahun yang lalu. Ran bilang apakah tidak mencari yang lain, dan Qin Zhao mengatakan kalau pria tidak bisa diandalkan. Dengan menatapnya Ran bilang kalau Xiao Han yang bisa diandalkan. Qin Zhao bilang kalau Ran salah paham dan tujuan pulang ke sini adalah menanyakan kabarnya. Ran bilang setelah bertahun-tahun tanpa kontak, kenapa berpikir harus peduli dengannya? Mendengar itu Qin Zhao langsung minum dan bilang tenang saja karena kau berpacaran dengan baik dan tidak akan melakukan apapun. Mendengar itu Ran bilang jadi menurutmu jika aku tidak ada, kau akan melakukan sesuatu. Qin Zhao hanya terdiam dan kemudian Ran bilang kalau besok Xiao Han akan mengajarinya mengemudi dan mau berpamitan namun Qin Zhao bilang kalau besok adalah peringatan kematian kakaknya dan Xiao Han tidak akan mengajari Ran mengemudi dan dia langsung pergi. Saat malam Ran tidak bisa tidur karena memikirkan kata-kata Qin Zhao. Keesokan harinya Qin Zhao ke makam kakaknya dengan membawa bunga, setelah menaruhnya dia langsung pergi. Saat di kantor Bu Qiyu mau naik lift dan tidak sengaja bertemu dengan Yuan Qi dan ragu-ragu ingin masuk kemudian Yuan Qi bilang kalau rapat akan dimulai 3 menit apa tidak datang. Mendengar itu Bu Qiyu langsung masuk, namun dia terpeleset dan Yuan Qi langsung memegang tangannya. Bu Qiyu bilang terima kasih dan Yuan Qi bertanya untuk yang mana. Bu Qiyu bilang untuk yang barusan, kau pikir yang mana? Mendengar itu Yuan Qi menjawab dia pikir yang di garasi.
Bu Qiyu bilang kalau semalam tidak mengatakan apa-apa. Yuan Qi bertanya apa setiap malam selalu pulang larut malam dan seorang diri. Bu Qiyu melihatnya dan bilang iya. Yuan Qi bertanya kembali itu untuk jawaban yang mana dan dengan menatap mata Yuan Qi dia mengatakan seorang diri, kemudian Yuan Qi bilang kalau sudah tiba dan pergi. Ran datang ke rumah Xiao Han dan Xiao Han ternyata sudah di dalam mobil dan bertanya apakah sudah sarapan dan Ran menjawab belum. Kemudian Ran bilang apakah tidak keluar hari ini dan dia pikir sekarang ada urusan dan tidak berniat mengajarinya. Mendengar itu Xiao Han bertanya apakah sudah bertemu Qin Zhao dan bilang kalau sudah berjanji akan mengajarinya mengemudi hari ini. Xiao Han turun dari mobil kemudian memeluknya dan menenangkannya kalau itu adalah masa lalu dan jangan sedih. Ran bertanya apakah sudah melupakannya dan jika suatu hari nanti dia juga mati dan langsung saja Xiao Han menutup mulutnya dengan tangannya dan bilang jangan asal bicara karena waktu kita masih panjang. Mendengar itu Ran tersenyum dan menggendongnya. Di kantor, Bu Qiyu memandangi Yuan Qi dan saat dia tahu Bu Qiyu melihatnya dia juga memandanginya dan Bu Qiyu malu. Teman kantornya ingin mengajak makan malam ini dan bingung menentukan akan makan di mana. Bu Qiyu keluar dari ruangannya mau membuat kopi dan Yuan Qi bilang ke temannya kalau tidak suka makanan pedas dan menyuruhnya pergi saja. Kemudian temannya terus ingin mengajak karaoke juga dan bilang kalau Yuan Qi tampan pasti suaranya bagus. Sementara Yuan Qi terus melihat Bu Qiyu yang sedang membuat kopi. Teman kantornya memaksa mengajaknya kemudian saat Bu Qiyu lewat di depannya Yuan Qi bilang kalau akan lembur di perusahaan malam ini dan menyuruhnya pergi dan jangan menunggunya. Mendengar itu Bu Qiyu tersenyum. Sementara itu Xiao Han mengajak Ran ke kebun semangka. Kemudian mereka berdua memakan semangka di tengah hujan dan Ran bertanya apakah manis atau tidak dan Xiao Han mengatakan kalau belum sepenuhnya matang. Ran langsung menciumnya dan bertanya manis atau tidak. Xiao Han tersenyum dan mengangguk. Ran ingin mengabadikan momen itu dan mengajaknya selfie namun ekspresi Xiao Han membuat Ran berulang mengambil fotonya sampai akhirnya Ran bertanya semangka manis atau tidak. Xiao Han tersenyum dan bilang manis, mereka kemudian berciuman. Xiao Han mengajak Ran memancing ikan, karena Xiao Han tidak mempunyai cacing tanah dia bertanya bagaimana menangkap ikan hanya dengan rumput. Xiao Han bilang kalau ini namanya rumput Badeljalindeliana dan rumput ini beracun dan hancurkan ia lalu menyuruhnya lempar ke sungai dan akan membius ikan di sungai. Kemudian ikan-ikan mengapung dan Ran bilang benar menakjubkan, Xiao Han menyuruh mengambil jaringnya dan menangkapnya. Mereka membakar ikan itu di malam hari untuk memakannya. Bu Qiyu yang ada di dalam mobil diberitahu kalau Tuan Wang ingin mengundangnya jamuan makan acara ulang tahun perusahaannya malam ini namun Bu Qiyu menyuruhnya untuk membantu mencari alasan menolaknya dan menyuruhnya juga pulang lebih awal. Kemudian Bu Qiyu menyuruh sopirnya untuk kembali ke perusahaannya lagi. Yuan Qi masih bekerja dan dia melihat jam kemudian pergi, namun tidak selang berapa lama Bu Qiyu datang ke kantor dan melihat tidak ada siapa-siapa kemudian dia pergi ke ruang penyimpanan. Bu Qiyu bermain piano dan Yuan Qi menghampirinya. Setelah melihat Bu Qiyu memainkan piano, Yuan Qi bilang akan merekomendasikan film untuknya dan di dalamnya ada lagu yang bagus. Bu Qiyu bertanya film apa itu dan Yuan Qi mengatakan kalau kau akan menyukainya. Bu Qiyu bertanya bagaimana kalau aku tidak menyukainya apakah kau akan tanggung jawab? Mendengar itu Yuan Qi bilang bagaimana aku harus bertanggung jawab.
Bu Qiyu lalu menjawab kalau aku harus tahu dulu saat menontonnya di rumah dan Yuan Qi bilang kalau bisa menghubunginya kapan saja jika membutuhkannya untuk bertanggung jawab, kemudian Yuan Qi pergi. Xiao Han sedang memasak untuk Ran dan saat mengantarnya ke kamar, Ran sudah tertidur. Ran bermimpi dia berpisah dengan Xiao Han di taman kemudian dia terbangun dan langsung keluar kamar, Xiao Han yang melihatnya bertanya kenapa tidak memakai sepatu. Ran menyuruhnya jangan bergerak dan Ran berjalan perlahan dan mengatakan kalau dia mencintai Xiao Han, sangat mencintai Xiao Han. Ran bilang meski tidak pernah mencintai seseorang seperti ini tapi tahu kalau aku sangat mencintaimu. Mendengar itu Xiao Han menangis dan menyuruhnya naik ke sepatunya dan memeluknya. Saat malam hari Bu Qiyu terlihat gelisah dia bercermin dan merasa puber lagi. Kemudian Bu Qiyu mengiriminya pesan ingin menemuinya dan Yuan Qi bilang di mana. Di saat Bu Qiyu ingin membalasnya Yuan Qi meneleponnya dan membuat Bu Qiyu semakin berdegup kencang dan mengangkatnya. Apakah ingin bertemu dan bilang ke Bu Qiyu kalau di desa Xiaozhu ada taman dan ingin mengajaknya bertemu di sana, dan Bu Qiyu langsung bergegas ganti baju. Yuan Qi sudah menunggunya dan Bu Qiyu datang dan bilang kalau memanggilnya ke sini tengah malam bukan untuk menemaninya di taman. Yuan Qi bilang kalau tidak pernah memakai pakaian seperti ini dan terlihat cantik dan Bu Qiyu hanya tersenyum. Yuan Qi bilang ingin mengajaknya di suatu tempat dan menyuruh mengikutinya. Yuan Qi bilang lagi kalau Bu Qiyu cantik memakai gaun ini dan Bu Qiyu hanya bilang ingin terlihat santai. Bu Qiyu bertanya ini mau kemana dan Yuan Qi mengatakan ada kayu terbengkalai di sana dan saat kecil sering main ke sana dan Yuan Qi bilang ada siluman di dalam dan makan anak pria kecil. Yuan Qi bercerita tidak pernah masuk ke sana karena alasannya dia penakut namun Bu Qiyu mengajaknya masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Saat masuk Yuan Qi bilang kalau ini pangkalan yang didatangi saat masih kecil dengan menyalakan senter ponselnya namun dia langsung mematikan senter ponselnya dan membuat Bu Qiyu bertanya kenapa mematikannya karena di sini gelap. Yuan Qi bertanya kenapa, apa kau takut? Bu Qiyu bilang apa yang perlu ditakuti. Kemudian dia mendekatkan ke kuping Bu Qiyu dan bilang kalau aku yang perlu kau takuti. Yuan Qi mengajaknya mengikutinya dan bilang ke Bu Qiyu siluman wanita dan dia membuka pintu belakang. Dan saat melihatnya Bu Qiyu terkejut karena banyak kunang-kunang bercahaya dan terlihat indah, melihat itu Bu Qiyu tersenyum dan bilang romantis sekali dan menyukainya. Xiao Han dan Ran tiba di rumah namun di dalam Qin Zhao menunggunya dengan luka di wajahnya. Xiao Han yang melihat itu bertanya ada apa dan Qin Zhao langsung bilang kakak ipar, Ran yang mendengar itu bilang kalau Xiao Han dan kakaknya belum pernah menikah. Xiao Han yang melihat kalau dia habis dipukul orang mengambil obat untuknya. Tan bertanya ada apa dengannya dan Qin Zhao bercerita kalau mantan suaminya punya hutang dan penagih hutang mencarinya. Dia selalu menghancurkan barang-barang di rumahnya dan tidak tahu harus kemana karena tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Ran bilang kalau permasalahannya seharusnya bilang ke polisi bukan mencari Xiao Han dan dia berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Kemudian Xiao Han datang membawa obat dan menyuruh Ran membantu mengolesinya namun Qin Zhao bisa sendiri. Ran lalu bilang kebetulan karena tangannya terlalu kuat dan takut menyakitinya. Xiao Han bertanya apakah punya tempat tinggal. Saat Qin Zhao mau bilang bolehkah, Ran langsung bilang tidak boleh dan tidak bisa dia tinggal di sini. Lalu Ran punya ide dan membawa Qin Zhao ke suatu tempat. Ternyata Ran mengantarnya ke hotel milik Xiao Li, tempat dia pertama kali menginap di desa Xiaozhu dan dia bilang ke Xiao Li kalau dia kakaknya dan ingin menginap di sini satu malam dan Xiao Li mengatakan kalau banyak kamar yang kosong dan juga besar. Ran lalu berpamitan dan menyerahkan ke Xiao Li. Saat Xiao Li bertanya ingin kamar yang mana, Qin Zhao menjawab terserah. Ran kembali ke rumah dan saat melihat melamun Ran bertanya kalau kau memikirkannya apa menunggunya dan Xiao Han bilang menunggunya. Ran bertanya lagi namun dengan cepat Xiao Han menciumnya. Ran kemudian mau bertanya lagi dan Xiao Han menciumnya lagi.
Ran kemudian tidak akan bertanya tapi Xiao Han menciumnya lagi. Xiao Li mencari Qin Zhao dan saat mengetuk pintunya dia membukanya, melihat wajahnya dan bertanya apakah tidak tidur semalam dan Qin Zhao bilang di hotelnya banyak nyamuk. Xiao Li meminta maaf karena lupa membakar obat nyamuk, dan karena sudah bangun Xiao Li memberitahu kalau ada seseorang di bawah yang ingin menemuinya. Qin Zhao turun dan Xiao Han mengajaknya bicara di luar. Qin Zhao menduga kalau Xiao Han masih mempedulikannya dan tidak akan mengabaikannya. Xiao Han memberikan asuransi kakaknya, dan baru mendapatkan uangnya di tahun kedua saat di luar negeri dan belum menyentuhnya. Hanya ini yang bisa diberikan dan Xiao Han berharap Qin Zhao tidak menemui Ran lagi dan mengerti maksudnya, kemudian Xiao Han meninggalkannya. Ran kembali bermimpi tentang Xiao Li dan membuatnya terbangun sampai berkeringat. Kemudian dia menelepon Han Yu dan mengajaknya makan besok. Han Yu yang terkejut Ran menelepon tengah malam bertanya apa ini kencan formal. Ran bertanya apa bisa datang atau tidak dan Han Yu mengatakan bisa dan akan pergi besok. Keesokan harinya Han Yu bercermin di ponselnya, lalu Ran datang dan Han Yu sudah memesankannya dan menyuruh mencobanya. Ran sedikit gelisah, Han Yu yang melihatnya menyuruh membuang wajah masamnya karena dia yang mengajaknya keluar. Mendengar itu Ran langsung mengatakan hal yang penting dan tanpa basa-basi Ran ingin meminjam uang ke Han Yu sebesar 1 juta yuan. Mendengar itu Han Yu pun terkejut. Han Yu bertanya untuk apa dan Ran akan menjelaskan alasannya nanti. Han Yu bilang kalau uang 1 juta bukan uang kecil, dan Ran bilang kalau butuh uang, tapi Han Yu tidak mau meminjamkannya kalau tidak memberitahu alasannya dan dia bicara panjang lebar, kemudian Ran mengarahkan pisau sambil bilang mau minjami atau tidak. Kemudian Han Yu memberikan ATM dan bilang kalau ini bukan jumlah yang kecil, jadi Han Yu memperingatkan ke Ran kalau berhutang kepadanya 2 hari ini. Kemudian Ran berpamitan pergi dan menyuruh membayar tagihannya. Ran pergi ke apotek dan ingin mengecek suhunya. Dia kelihatan pucat dan minta obat penurun demam kemudian meminumnya. Ran lalu menelepon Qin Zhao dan mengajaknya bertemu. Saat bersama Qin Zhao Ran memberikan uang 1 juta yuan kepadanya dan bilang segera tinggalkan desa ini, dan jangan datang ke Xiao Han lagi. Xiao Han hidup dalam kemiskinan beberapa tahun belakangan dan tidak bisa memberikan uang ini. Qin Zhao tidak mau menerimanya karena itu bukan uang Ran. Ran mengatakan kalau tidak perlu tahu uang ini dari mana dan bilang kalau datang ke Xiao Han karena uang dan ketakutan maka menyuruhnya menerima uang ini, tapi jika tidak Ran meragukan keaslian dari apa yang dikatakan. Qin Zhao bertanya bisakah memberi waktu untuk berpikir, dan Ran bilang kalau 3 hari apa cukup. Dan Qin Zhao menyetujuinya. Di saat Ran pergi, Qin Zhao berterima kasih namun Ran mengatakan tidak perlu karena tidak bermaksud membantunya. Di kantor, asisten Bu Qiu memberitahu kalau ada rapat di jam tertentu dan menjelaskan detailnya. Setelah asisten itu keluar Bu Qiu mengirim pesan ke Yuan Qi kalau jam 3 sore ada rapat daring dengan memberikan emot ungu. Yuan Qi melihat notif dan langsung membacanya kemudian dia melihat Bu Qiu. Bu Qiu terlihat senang sampai bercermin dan tertawa karena membaca pesan balasan dari Yuan Qi dan tersenyum sendiri. Yuan Qi yang melihat ruangan Bu Qiu sambil melamun ditegur teman kerjanya ada apa dengannya karena jarang melihat tidak kerja saat waktu kerja dan Yuan Qi langsung mengalihkan pembicaraan dengan bertanya jam berapa rapat kerjanya dan teman kantornya bilang dijadwalkan jam 4 sore. Yuan Qi yang membereskan laptopnya langsung diperingatkan kalau berhati-hati kalau mau pergi karena Bu Qiu masih di perusahaan dan bisa gawat kalau tertangkap. Mendengar itu Yuan Qi tertawa dan bilang tidak apa-apa dan tidak takut kemudian dia berlari. Yuan Qi pergi ke ruangan rapat dan langsung video daring ke Bu Qiu. Bu Qiu membuka laptopnya dan bertanya kemana yang lain, Yuan Qi tidak mengaktifkan videonya. Yuan Qi tertawa dan Bu Qiu yang mendengarnya bertanya siapa yang tertawa dan Yuan Qi langsung menjawabnya.
Bu Qiyu menyuruhnya keluar dan bukan menonton siaran langsung, kemudian Yuan Qi mengaktifkan videonya. Bu Qiyu bertanya kenapa hanya dia seorang dan kemana yang lain dan Yuan Qi menjawab mungkin pemberitahuan waktunya salah, mereka belum daring. Bu Qiyu bilang tunggu saja dan bertanya bagaimana pergelangan tangannya apa sudah sembuh. Yuan Qi mengatakan kalau sudah lama sembuh dan berterima kasih atas perhatiannya. Bu Qiyu bilang kalau siapa yang perhatian, kemudian dia mengatakan kalau penjualan musim berikutnya akan segera dimulai dan khawatir kalau menunda pekerjaan. Yuan Qi mengatakan jangan khawatir dan tidak akan menunda pekerjaan. Yuan Qi bertanya apakah sudah menonton film itu dan Bu Qiyu mengatakan sudah dan bilang cukup bagus. Yuan Qi bertanya apakah perlu bertanggung jawab, mendengar itu Bu Qiyu bingung. Yuan Qi memberinya waktu 10 menit untuk memikirkan pertanyaannya karena setelah 10 menit rapat yang sebenarnya dimulai. Yuan Qi bilang waktunya sudah tiba dan tidak akan memberikan jawabannya hari ini jadi dia berpamitan. Yuan Qi tersenyum dan berhasil membuat Bu Qiyu penasaran dengannya sedangkan Bu Qiyu masih bingung tentang jawabannya. Teman kantornya bilang kalau ada yang aneh dengan Bu Qiyu dan dia sedikit agak linglung dan mungkin ada yang membuatnya emosi lagi. Yuan Qi yang ada di sebelahnya bilang mungkin karena aku kemudian ponselnya berdering ada panggilan dari Bu Qiyu dan mengatakan kalau sebenarnya Yuan Qi tahu jadwal rapatnya dan kenapa tidak memberitahunya dan mengira sengaja melihat leluconnya. Bu Qiyu menelepon di tangga dan tiba-tiba terkejut saat Yuan Qi membuka pintunya sudah ada di depannya. Yuan Qi bilang untuk menghindari kecurigaan dan untuk apa bersembunyi di sini. Yuan Qi bertanya apakah kau marah? Bu Qiyu bilang untuk apa dia marah, tidak ada yang bisa membuatnya marah. Kemudian Yuan Qi meminta maaf untuk masalah saat rapat dan yang akan dilakukan selanjutnya. Yuan Qi tiba-tiba mencium Bu Qiyu. Qin Zhao ke rumah Xiao Han dan saat mengetuk pintunya, merasa Xiao Han tidak di rumah Qin Zhao masuk ke dalam dan dia melihat lukisan bunga kemudian mengambil lukisan bunga yang ada di dinding dan ketika membaliknya dia langsung memfotonya dan menaruhnya kembali. Qin Zhao mengirim foto lukisan itu ke seseorang dan menyuruhnya temukan seseorang untuk melihat lukisan ini. Tiba-tiba Xiao Han turun dari lantai 2, Qin Zhao yang melihatnya bilang jangan salah paham, dan maksud kedatangannya karena sudah memikirkannya dan bersiap pergi. Dia juga bilang ingin mengucapkan selamat tinggal. Qin Zhao berterima kasih atas perhatiannya selama tahun-tahun ini. Kemudian Qin Zhao mendapat pesan dari seseorang mengatakan bahwa lukisan itu asli dan di mana melihatnya, itu karya Anumerta sangat berharga. Melihat itu Qin Zhao langsung melihat lukisan itu lagi dan Xiao Han bertanya apa ada urusan lain. Qin Zhao mengatakan tidak ada dan ketika mau pergi, Qin Zhao memberikan kartu ATM ke Xiao Han dan bilang itu pemberian Ran dan di dalamnya ada 1 juta yuan dengan syarat harus pergi dari desa ini dan meninggalkanmu, namun Qin Zhao bilang tidak berhak menerimanya dan menyuruhnya mengembalikannya. Kemudian Qin Zhao pergi dengan wajah sedih. Xiao Han menelepon Ran dan bilang ada di mana, kenapa tidak menjawab teleponnya. Ran bilang tertidur. Kemudian Han bertanya apa akan datang malam ini, Ran bilang kalau di rumahnya tidak ada orang dan menyuruh Xiao Han menemuinya. Malam itu hujan, Xiao Han datang ke rumahnya kehujanan dan saat bel berbunyi Ran membuka pintunya dan melihat Xiao Han basah kuyup dan Ran langsung menciumnya namun Xiao Han hanya diam menatapnya dan bilang kalau ada yang ingin dikatakan. Xiao Han menunjukkan kartu ATM-nya, kemudian Ran bilang kalau Qin Zhao memberikannya kepadamu dan mungkin menyesalinya. Namun tidak apa-apa dan menyuruh Xiao Han memegangnya dan berikan padanya saat dia menginginkannya namun Xiao Han menolaknya. Ran bilang ada apa dan Xiao Han bilang kalau Ran agak jahat. Ran mengatakan kalau Xiao Han baru menyadari Ran jahat, dan Xiao Han mengatakan kalau Ran memang jahat. Mendengar itu Ran bertanya ada apa, sudah tidak suka. Aku memaksamu. Qin Zhao tidak jahat. Dan saat Ran mau pergi kemudian Xiao Han menariknya dan menciumnya. Saat di kamar Xiao Han memberitahu Ran kalau tidak suka menyuruh memberitahunya, kelak jangan berbuat seperti itu lagi dan bertanya apa mendengarnya, Ran menggelengkan kepala dan membuat Xiao Han mencium lehernya. Saat bangun tidur Xiao Han terkejut melihat Ran demam dan bertanya apa ada obat dan Xiao Han langsung mengambilnya dan menyuruhnya bangun meminumnya.
Ran sangat panas dan Xiao Han mau membawanya ke rumah sakit dan dia menggendongnya. Saat di rumah sakit, dokternya bertanya apa ada keluhan lain. Dokter bertanya ke Ran sudah berapa lama demam dan saat Ran bilang 3 hari, dokter itu mau melakukan tes darah untuk memeriksa akar penyebabnya namun Ran menolaknya. Kemudian dokter itu mengukur suhunya dan bilang kalau suhunya 41 derajat dan agak berbahaya jadi harus melakukan tes darah. Ran tetap memaksa tidak mau dan bilang kalau paling tahu tubuhnya dan mungkin karena masuk angin kemarin jadi dia hanya meminta obat pereda panas. Mendengar itu Xiao Han meminta ke dokter resep pereda demam. Saat di taksi Ran batuk dan Xiao Han bilang harusnya menuruti apa kata dokter, bukankah lebih mudah kalau tes darah dan infus. Mendengar itu Ran ingin memeluk erat Xiao Han dan ingin tidur. Xiao Han menyuruhnya tidur dan kemudian dia memasak untuk Ran. Xiao Han juga mengompres Ran dan bertanya apa sudah baikan. Ran hanya mengangguk. Ran bertanya apakah memakai alasan ini untuk menetap di rumahnya dan Ran bilang tidak boleh. Mendengar itu Xiao Han mengatakan kalau bercanda itu artinya kamu baik-baik saja. Ran bilang memang baik-baik saja, kamu saja yang terlalu cemas. Kemudian Xiao Han tidur di sampingnya dan memeluk Ran. Rombongan Bu Qiyu menginap di hotel untuk urusan pekerjaan dan saat Yuan Qi mengambil kunci kamar, Bu Qiyu yang malu karena kejadian kemarin di sampingnya dengan cepat menyerahkan kartu untuk mengambil kuncinya, namun Yuan Qi bilang kalau itu kuncinya. Melihat itu resepsionis hotel tertawa dan Bu Qiyu melempar kuncinya dan pergi. Yuan Qi dan Bu Qiyu paling akhir masuk kamar dan mereka masih malu. Bu Qiyu keluar kamar dia menekan bel kamar Yuan Qi. Dia tidak jadi mau ke kamarnya lagi namun dia mengurungkan dan kembali lagi ke kamar Yuan Qi dan menekan bel kamarnya. Dia terus menekan bel dan bilang begitu cepat tidur namun Yuan Qi di belakangnya bilang belum karena baru saja keluar membeli minuman dan bertanya ada apa mencarinya. Bu Qiyu bilang tidak ada dan mau kembali ke kamarnya. Yuan Qi menawarkan minum bersama namun Bu Qiyu menolaknya dan kembali ke kamarnya namun dia tidak bisa membuka pintunya. Yuan Qi bilang kalau salah menggesekkan kartu identitasnya. Yuan Qi meneleponnya dan bilang ada yang ingin dikatakan namun Bu Qiyu ingin bilang dulu dan bertanya kenapa menyukaiku. Aku sudah tidak muda dan bercerita beberapa tahun yang lalu suaminya didiagnosis menderita leukemia dan membuatnya bunuh diri setahun kemudian dengan melompat dari atas gedung. Putrinya juga didiagnosis leukemia dan menemaninya kemoterapi selama 2 tahun penuh. Dokter bilang penyakitnya bisa kambuh dan sejak itu hidupnya menjadi buruk. Kemudian Bu Qiyu menangis. Dia bertanya ke Yuan Qi apakah mendengarnya. Jika belum siap dan tidak mendengarnya dengan jelas maka sampai di sini saja. Yuan Qi menyuruh buka pintunya dan mengetuk pintunya. Kamen. Bu Qiyu membuka pintunya dan bertanya kenapa kemari kemudian Yuan Qi bilang kalau kita baru berpisah terlalu cepat dan ada yang belum sempat ingin dikatakan. Yuan Qi bilang selamat malam, kelak berharap bisa tidur nyenyak setiap malam. Aku akan menemanimu. Aku陪着你. Don't you fade